Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang terhormat Bapak Saidi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian MTS Darul Akhlak yang saya cinta, sayangi dan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini di pagi hari ini kita masih dapat limpahan rahmat, hidayah dan maunah serta nikmat iman dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini yang insya Allah penuh mubarakah ini dalam suatu acara penyuluhan bahaya narkoba dan bullying oleh Satbinmas Polres Pamekasan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa kendala dan bisa membuahkan hasil sebagaimana yang kita inginkan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh keilmuan yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya sebagai pemandu acara akan membacakan rentetan acara. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus penyuluhan dari Bapak Satbinmas Polres Pamekasan yang disampaikan oleh Bapak Saidi. Dan acara yang ketiga yaitu sharing atau tanya jawab, dan acara ini akan berakhir dengan ditutup dengan doa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita buka acara kali ini dengan pembacaan ummul kitab. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan tertib tanpa ada kendala. Biridznillah ta'ala wa bi syafaati Rasulillah ala hadiyaniyah wa ala kulli ajrin salah. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu penyuluhan bahaya narkoba oleh Satbinmas Polres Pamekasan, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Saidi. Kepada yang terhormat Bapak Saidi, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Darul Akhlak Desa Toronan, dan seluruh Dewan Guru yang saya hormati, para siswa-siswi yang sangat saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada saat ini kita dengan izin Allah
dengan takdir Allah kita dipertemukan di aula ini dalam rangka yang pertama silaturahim antara Satbimas Polres Pamekasan dengan seluruh Dewan Guru dan siswa-siswi yang ada di MTS Darul Akhlak Desa Toronan, Pondok Pesantren Darul Akhlak. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terbaik, yang patut dan pantas kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para dewan guru, kepala sekolah, dewan guru, adik-adik, siswa-siswi yang sangat saya hormati, yang pertama sebelum materi boleh berdiri ya, biar lebih komunikatif. Kalau Pak Kepala ada kepentingan, tidak apa-apa, karena saya berani ditinggal, tidak apa-apa. Baik, yang pertama adalah memperkenalkan dulu. Katanya orang sentol, bedereng sentol. Mana angkat tangan? Hah? Mana orang sentol? Oh, sentol mana Bu? Hah? Oh, sentol barat. Ya. Mananya Kelebun Haji Udi? Mana Bu? Utara jalan. Pernah ketemu saya Bu? Pernah ketemu saya? Ya udah nanti aja. Deki mau kenal pakai sambu itu Bu. Ibu siapa ya? Ustadzah siapa? Ustadzah siapa? Dek. Yang pertama silaturahim, yang kedua yaitu memperkenalkan. Ya, nama saya jelas ini, tapi tidak jelas ya, kecil dari belakang. Nama saya tadi disampaikan sama MC Saidi. Ya. Alamat Jalan Turnojoyo, Gang 4, nomor 11. Pangkat Ajun Komisaris Polisi atau singkatnya AKP. Status alhamdulillah sampai sekarang istri masih satu. Ya Ustadz ya. Ustadz, alhamdulillah istri sampai sekarang masih satu. Mudah-mudahan tetap satu ya. Kalau PNS anggota Polri tidak boleh lebih dari, kalau Ustadz boleh. Iya. Kalau Ustadz maksimal 4. Ya, itu hadis, itu sunnah 4. Kalau bisa adil. Tapi yang sakit hati ustadzah. Ya. Para ustadzah sakit hati dan itu. Meskipun itu sunnah, kalau terkait dengan keluarga tetap sakit hati ya Bu ya. Ustadzah ya.
mudah-mudahan doakan suami-suaminya Ustadzah tetap satu, ya. Anak alhamdulillah 3 Pak, ya 3 cowok semua, ganteng-ganteng. Iya, kalau cowok kan pasti ganteng Bu ya, kalau cantik itu cewek ya. Yang terakhir umur 22. Yang terakhir umur 22, yang pertama umur 29. Jadi sudah cukup tua ini. Asli saya satu desa dengan Ustadzah itu. Ya, asli saya dari Sentol. Ya, jabatan saya Kasat Bimas Polres Pamekasan. Ya, alhamdulillah barusan setelah upacara Hari Juang Polri, ya, alhamdulillah ada waktu saya sampaikan kepada Pak Kanit, udah Pak, saya ikut. Ya, biar langsung saya silaturahim tatap muka dengan seluruh keluarga besar guru dan siswa, karena materi ini penting dan situasi kondisi saat ini cukup rawan, ya. Oleh sebab itu antara guru, murid dan masyarakat harus betul-betul bersama-sama faham, ya, begitu pentingnya terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Ya. Begitu pentingnya terkait dengan penyalahgunaan narkoba atau bahayanya narkoba, dan yang ngetren saat ini adalah bullying, ya, atau perundungan. Ini sudah banyak terjadi. Kemarin saya pengantar saja tapi agak lama ya. Nanti materi disampaikan oleh Pak Kanit. Kemarin saya bersama-sama 2 ulama, ya, ada pertemuan di Polda Jatim. Ya. Ada waktu untuk bertanya. Salah satu ulama yang saya bawa bertanya, Pak, saya kalau ceramah di daerah ini sama panitia dibisikin, Pak Ustadz, Pak Kiai, sampian kalau ceramah di sini jangan pernah menyinggung terkait dengan narkoba. Kiai tanya itu, kenapa Pak panitia? Sampian kalau menyampaikan terkait dengan narkoba, sampian tidak bisa pulang dari sini. Apa enggak membahayakan ini? Di depan, ya, Polda kemarin, saya yang bawa, waduh, di mana ini? Kok ada daerah yang sudah seperti ini? Alhamdulillah yang disebutkan bukan di Pamekasan. Meskipun kiai ini yang saya bawa ada di Pamekasan. Artinya apa? Adik-adik, ibu guru, Ustadz dan Ustadzah, ini betul-betul sangat membahayakan sudah terkait narkoba ini, dan ini tidak boleh dibiarkan. Jadi mulai dari adik-adik kita, anak-anak kita, dari santri, siswa dari SD, SMP, harus kita kuatkan mental kita, ya, kuatkan cara pikir kita, ya, agar adik-adik kita, anak-anak kita mulai dari kecil, ya, tidak terjerumus terhadap penyalahgunaan narkoba. Makanya penting saya hadir langsung, ya, begitu sangat membahayakan sekali terkait penyalahgunaan narkoba ini dan bullying, ya, perundungan yang sudah terjadi, bahkan banyak terjadi, ya, viral, ya. Hal-hal seperti itu agar tidak terjadi di sekolah ini, di lingkungan sini, ya, dan tidak diikuti oleh para siswa yang ada di sini, ya. Oleh sebab itu yang pertama, ya, bahasa Pak Kiai saya pegang itu, ya, karena ini menakutkan,
Ya. Ini menakutkan. Jadi peran guru, peran ustadzah, peran ustadz ya harus betul-betul membimbing, membina, mengarahkan, mengawasi ya, selain mengajar. Jadi mindset para guru, mindset para ustadzah sedikit mulai dirubah, dikembangkan. Karena keluarga saya banyak yang guru. Khawatir kalau agak keras sedikit sama murid dilaporkan. Sehingga bahasanya engkau kun ngajar. Tugas kewajiban guru kun ngajar. Mari ngajar mulai. Pada dengan bahasa. Sholat itu penting. Ya, bukan yang penting sholat. Ya. Bukan kita ini menggunakan bahasa yang penting sholat. Menggugurkan kewajiban. Jangan seperti itu. Tapi dianggap sholat itu penting. Bukan yang penting sholat. Sama dengan mengajar. Bukan yang penting ngajar. Tapi bagaimana kita bisa merubah mindset, mental, perilaku, akhlak anak didik kita. Itu baru berhasil. Baru berhasil. Kalau mental adik-adik kita, santri kita, siswa kita bagus, akhlaknya bagus, perilakunya bagus, baru itu berhasil. Bukan hanya mencerdaskan, ya, tapi bagaimana kita merubah mindset anak-anak didik kita bisa bermoral baik, beretika baik. Kalau moral kita, akhlak kita sudah baik, narkoba, judi, ya, penyimpangan seksualitas, perundungan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi pada kita, ya. Oleh sebab itu, ya, karena habis ini pindah ya Pak ya, pindah ke MA ya. Saya tidak terlalu banyak, tapi saya ingin merubah, memberikan masukan kepada rekan-rekan saya, ustadz, ustadzah, bagaimana kita ini bisa merubah mindset anak-anak didik kita. Dan para siswa tolong betul-betul diperhatikan bahwa narkoba ini ya, itu narkotika dan obat-obat terlarang ini betul-betul membahayakan. Betul-betul membahayakan kepada siapa? Yang pertama kepada dirinya sendiri. Yang pertama kepada diri kita sendiri. Bahaya itu. Ya, merusak jaringan otak, ya. Kalau jaringan otak kita ini sudah rusak, pasti cara pikir kita rusak, ya. Pasti cara pikir kita itu rusak, ya. Oleh sebab itu saya titipkan benar ini kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, ya. Jangan sampai terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, narkotika dan obat-obat terlarang. Jenis-jenisnya nanti akan disampaikan oleh pemateri. Saya pembuka, saya ingin menekankan ya kepada adik-adik kita, dan jangan sampai terjadi penganiayaan, pertengkaran ya kepada sesama. Adik ini yang kecil ini berdiri. Adik siapa ini? Berdiri kamu, berdiri. Ya, sini. 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 Yang besar. Ya, sini, yang besar. Sini. Yang besar. Ini Bapak Ibu ya, tolong mohon perhatiannya. Lebih besar dari saya. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 itu kelas 3. Kamu kelas berapa? Hah?
Oh, kelas 7, ya. Angkat tangan yang kelas 9. Angkat tangan yang kelas 9. Itu tuh. Nah, kamu. Ya. Yang ini, ya. Ini ada makna, Bu, ya. Ini ada maksud. Ya. Nah, sini. Ini kelas 9. Ini kelas 9, ya. Ini kelas 7. Ya. Potensi terjadinya penganiayaan atau bullying, membuli, penganiayaan kadang-kadang yang seperti ini. Karena ini menganggap besar, ya, kuat, Arya, maki ala abu nade ermo tak kira menang, marah, ongguan jong, ya, tak kira menang, ya, artinya apa? Potensi untuk dipermainkan ini oleh ini kuat, besar, ya, betul, ya. Kalau cara pikirnya ini, ya, salah. Kalau cara pikirannya, mental dan perilakunya tidak dirubah, ya, mindset kita, ya, dimasukin hal-hal yang jelek setiap harinya, apa, buka YouTube, buka WA, ya, ini ada potensi untuk mempermainkan adik-adik kita yang lebih kecil, ya. Oleh sebab itu, ya, sebesar apapun, sekuat apapun kita, siapapun, kalau mental kita sudah baik, akhlak kita sudah baik, ibadah kita sudah baik, maka tidak ada antara yang kecil dengan yang besar. Sama, kita saling menghargai, kata saling menghormati, dan saling melindungi antara satu dengan yang lain. Itu yang harus kita lakukan, bukan sebaliknya. Engkau raja, engkau kuat, benar pada demafai, ya, itu tidak boleh, ya, ya, tidak boleh, ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, tepuk tangan. Bapak, Ustadzah, alhamdulillah saya bisik-bisik, alhamdulillah tidak pernah ada yang mengganggu. Meskipun ini kecil-kecil, ya, yang besar tidak pernah ada yang mengganggu. Ya, ya, tepuk tangan dulu. Ya, sudah. Duduk. Oke, ya. Cek rajun. Sudah dapat MBG, Bu? Ustadz, sudah dapat makan gratis? Belum. Dapat agama, Bu? Kita masih proses, ya. MBG masih proses, bertahap. 5 tahun, Bu. 5 tahun untuk anggaran MBG tahun 2026 sebesar 300 sekian triliun. Artinya mun melia mekasen bisa. Nah, 300, kalau tidak keliru 350 berapa triliun. Hampir 80%, karena anggaran keseluruhan itu 450 triliun.
Ya, kalau 2025 ini kan hanya 71 sampai 150 triliun. Tapi 2026 itu sama Bapak Presiden kita naik signifikan 300 sekian triliun. Insya Allah pada saatnya mudah-mudahan sekolah di sini mendapatkan program itu. Meskipun harus nunggu. Karena apa? Untuk buat dapurnya saja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak selesai. Dapurnya itu biar tahu 20 kali 20 atau 10 minimal. Cek. Atau minimal 10 kali 20. Biaya pembuatannya kurang lebih 1,3 M untuk buat dapurnya saja, ya 1,3 M, dan itu harus lulus sertifikasi, diaudit juga, baru bisa dibuka. Insya Allah untuk Pamekasan ini insya Allah tahun 2025 September ke atas itu sudah tambah, ya sudah nambah. Ya cuman jangkauannya saya kira masih jauh, ya. Dapur SPPG dengan banyaknya santri siswa yang ada di Pamekasan masih belum seimbang. Tapi yakin ke depan selama 5 tahun ini semuanya akan mendapatkan, ya. Yang terakhir saya titip nanti dilanjut Pak ya, dilanjut terkait narkoba. Ya, sekarang ya narkoba betul-betul dijauhi, ya. Bullying dijauhi, perundungan dan penyimpangan seksualitas. Sampaikan Ibu, jangan tabu. Ustadzah jangan tabu menyampaikan terkait ya penyimpangan seksualitas. Jangan tabu. Anak-anak kita lebih tahu, bisa lebih menjaga diri. Apa bahayanya kalau kita melakukan hubungan di luar nikah? Disampaikan, itu bahayanya seperti ini, bahaya seperti ini. Ya, kalau sudah melakukan 1 kali, sudah kita malu kepada masyarakat sekitar, malu, memalukan orang tua, memalukan dirinya sendiri, dikucilkan di dalam keluarga, dikucilkan dalam masyarakat. Sampaikan, sehingga tidak mudah. Sekarang ini sudah luar biasa, ya. HP ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Kalau mental kita tidak baik, ya, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Yang bisa mencegah apa? Hati dan pikiran kita. Ya. Hati dan pikiran kita ini bagaimana bisa berubah? Ya masukan dari ustadz, dari guru, dari kiai, ya, agar terus mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak kita, hati-hati berteman, hati-hati di lingkungan kita. Itu saja. Karena orang tua saja tidak bisa kita ngikutin kemana-mana. Paling hanya hati-hati Jong, hati-hati nak, jangan begini-begini. Kita tidak tahu itu di luar. Ya. Kalau mental kita ada kuat, udah. Tapi kalau mentalnya kuat, akhlaknya kuat, ya, agamanya kuat, insya Allah itu yang bisa mencegah dirinya sendiri. Ya, oleh sebab itu ini penting juga disampaikan hal seperti ini yang sudah terjadi. Ikuti perkembangan di medsos, di media, disampaikan. Ya, bahwa perbuatan ini tidak baik, tercela, dosa besar yang tidak boleh kita lakukan, baik yang laki-laki maupun yang putri, ya. Penguatan seperti ini harus terus kita sampaikan, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini sebagai pengantar dari saya, ya. Mudah-mudahan sedikit memberikan manfaat kepada kita semua, sehingga ke depan kita akan terus lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan materi.
Ya, biar cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Komandan, yang kami hormati Bapak Kasat Binmas Polres Pamekasan, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah ya MTS Darul Akhlak Pak ya. Yang kami hormati juga para Dewan Guru serta adik-adik siswa ya. Kami dari Satbinmas Polres Pamekasan ya, kegiatan kami ya seperti ini terus, memberikan penyuluhan, pembinaan terhadap baik itu masyarakat, mahasiswa dan adik-adik sekolah tuh ya. Baik, kami akan memberikan materi yang sesuai yang disampaikan Bapak Kasat Binmas tadi, yaitu tentang bahaya narkoba. Oke, lanjut. Ini latar belakangnya. Narkoba ini merupakan masalah yang sangat kompleks sekali, ya. Dan penanggulangannya harus dilakukan secara bersama-sama, bukan masalah keluarga saja sebenarnya ini. Terus jumlah petugas yang kurang sebanding, maksudnya ini petugas keamanan, pada umumnya kepolisian gitu. Untuk mengawasi masyarakat memang untuk jumlah personil Polri dengan jumlah masyarakat masih kurang. Biasanya kalau satu Polri itu menaungi berapa masyarakat gitu. Jadi kekurangan personil untuk Polri. Terus ini latar belakang selanjutnya yaitu wilayah yang mudah masuknya narkoba. Alhamdulillah untuk wilayah Pamekasan, mungkin untuk wilayah yang daerah perkotaan ini agak sulit untuk masuknya peredaran narkoba. Kalau mungkin daerah utara, daerah perbatasan, mungkin daerah banyak yang melalui jalur perairan, banyak itu sudah. Dan banyak yang sudah kita dari pihak kepolisian yang sudah dilaksanakan penangkapan. Terus ini latar belakang selanjutnya yaitu segi bisnis ini, narkoba memang menjanjikan sekali, keuntungannya yang sangat besar. Karena iya, barang kecil aja sedikit itu harganya mahal sekali. Itu kalau sampai berapa itu, 1 on aja itu hampir 300, 1 on itu sedikit, itu 300.000. Ini kan prospek untuk bisnis memang. Terus yang ini, ini latar belakang ini yang agak ini. Penyalahgunaan narkoba setiap tahun terus bertambah. Kami dari Satbinmas Polres Pamekasan untuk untuk penyalahgunaan setiap tahun bertambah untuk menutup jaringan-jaringan bertambahnya ini. Ya, kami dengan melaksanakan kegiatan pembinaan seperti ini. Okelah, yang kalau sudah terkena mungkin melaksanakan pembinaan di lapas. Kalau dari kami sebelum terjadi kepada adik-adik dan masyarakat, mungkin kami melaksanakan pembinaan. Tidak cuma adik-adik aja, kami dari Satbinmas juga sering melaksanakan pembinaan kayak di perkumpulan-perkumpulan, kayak pengajian, kelompok kesadaran masyarakat, biasanya kayak KUT, kelompok tani, apa itu. Kami sering melaksanakan kegiatan seperti ini. Oke, lanjut. Ini pengertiannya narkoba. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah. Yang bersifat alamiah mungkin nanti ada keterangannya, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang, dan dapat menimbulkan kecanduan
jika pemakaiannya berlebihan. Maksudnya kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Kebanyakan narkoba ini karena ada apa ya, penyalahgunaan pemakaian. Sebenarnya ini obat-obatan yang dilaksanakan setelah pasca operasi. Biasanya ilmu kedokteran itu yang lebih paham. Dan ada batasannya pemakaiannya itu biasanya. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum, ya, karena ini ada penyalahgunaannya, pasti ada sanksinya. Oke, lanjut. Nah, ini narkoba merupakan kepanjangan sebenarnya. Narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Saya bocorkan aja ya. Nanti adik-adik saya mau bertanya, mungkin ada adalah sedikit dari kami ya, berupa kenang-kenangan lah nanti ya. Tolong usahakan konsentrasi, kalau bisa dicatat. Nanti waktu pertanyaan biar enak nanti. Lanjut. Nah, narkotika ini ya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Zat atau obat dari tanaman. Contohnya apa ya? Obat dari zat atau tanaman. Kalau obat mungkin gila, kayak sini mungkin ada adik kurang paham. Kayak obat itu dextro. Dextro ini biasanya pemakaiannya setelah pasca operasi dalam batasan pemakaiannya. Kalau berlebihan ya sama, bukan cuma obat, air, minum air. Kalau berlebihan juga kan kita kan memabukkan, betul kan? Iya. Tapi kalau ini kan obat ini dari tanaman. Nah, tanaman ini seperti ganja, betul. Atau bukan tanaman, sintetis, semi sintetis yang dapat menurunkan. Ya, ini pengertian yang tadi ini. Contoh yang sering disalahgunakan ini contohnya ini. Nah, ini yang ini dari tanaman ini, ganja ya. Heroin ini kan obat-obatan, nama kokain, opium ini kan dari tanaman juga. Morfin ini dari obat-obatan, sabu-sabu dan ekstasi. Oke, lanjut. Nah, ini kalau tadi narkoba, kalau psikotropika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Zat atau obat alamiah maupun sintetis, hampir sama tadi kan pengertiannya. Bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental pelaku. Nah, bagi pengguna psikotropika ini, yang diserang ini sarafnya kebanyakan dibuat rusak karena penggunaan yang berlebihan. Ini perubahan pada mental dan perilaku karena sarafnya sudah rusak. Kalau orang bilang itu sudah rusak, sudah ya tidak karuan lah. Memang ya itu penjajahan sekarang ini ya, dengan banyak jenis narkotika. Kadang mungkin adik-adik ini banyak yang sudah lihat mungkin di media itu sekarang melalui permen, makanan-makanan snack itu banyak itu sekarang sudah. Makanya berhati-hati ya dalam beli jajan. Oke, lanjut. Nah, ini bahan adiktif, bahan atau zat bukan narkotika maupun psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya ini, alkohol. Ya. Penggunaan alkohol ini sebenarnya dibolehkan dalam dunia medis, tapi ada batasannya, ukurannya, ukuran persen biasanya.
Tapi yang 50 ke atas memang ya gimana ya, bisa dijual bebaskan. Tapi kalau yang sudah 80 ke atas biasanya sulit dan harus di apotik dan harus ada surat izin dari yang mengeluarkan resep itu biasanya dokter itu biasanya. Terus ini kafein ini kan biasanya di kopi nih. Nikotin biasanya di rokok. Thinner banyak sekarang, modus tren-tren yang terbaru sekarang banyak. Saya pernah di kampung lah, itu ada anak muda kumpul-kumpul, tidak taunya itu sekarang apa, minum komik dengan ya itu. Kalau melebihi batas minum komik sekarang ada yang tren sekarang mabuk komik katanya. Karena apa? Ya tidak ada modal mungkin untuk acara ya seperti itulah. Sekarang komik itu beli 2 dus cuma diminum kalau tidak salah orang 6. Ya teler. Satu orang kadang habis 4, 5 itu. Sebenarnya kan kalau komik itu obat batuk. Tapi kalau dikonsumsi satu mungkin ya tidak apa-apa, tidak ada efek. Saya paling cuma yang menyembuhkan obat batuk. Tapi kalau sekarang ini ada tren baru, mabuk komik. Komik itu obat batuk itu. Ya kalau bisa ya sekedar tahu aja adik-adik, tidak usahlah hal-hal seperti itu dilaksanakan, apalagi ya generasi sekarang itu kalau ndak dikasih banyak himbauan apa itu ya seperti itu kan. Oke, lanjut. Ini narkoba ini manfaatnya. Sebenarnya narkoba itu ada manfaatnya, tapi jika dikonsumsi dalam batas kewajaran dan harus izin atau resep dari dokter. Ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan. Contohnya ini kayak sabu-sabu biasanya digunakan setelah pasca operasi biasanya. Itu pun ada batasannya untuk pemakaiannya. Contohnya bius dan untuk operasi. Ini bagi yang untuk penyalahgunaannya, bagi pemakainya biasanya ini kan baik secara fisik dan psikis. Kalau secara fisik nanti kita diterangkan di belakang dan secara psikis. Oke, lanjut. Ini contoh ini daun ganja. Mungkin adik-adik ada yang tahu hampir mirip dengan daun apa ini kalau ganja ini? Singkong? Enggak, maksudnya hampir mirip dengan daun apa ini? Singkong. Iya, hampir mirip ya, hampir bisa mendekati dan bisa menjauhi. Seperti ini daun yang masih ini. Ini kalau sudah kering, biasanya ganja ini biasanya dicampur dengan rokok biasanya, pemakaiannya biasanya. Oke, lanjut. Kalau ini heroin ini barang mahal kalau ini. Barang mahal kalau ini, heroin, putau, kokain itu mahal sekali. Dan kebanyakan itu orang-orang yang berkelas lah yang pakai. Oke, lanjut. Ini sabu seperti ini. Kalau sabu ini hampir mirip dengan apa? Kalau sabu ini, garam. Oke, masuk ini kalau garam. Katanya orang pernah saya di Pademawa ditanya hampir mirip dengan apa ini? Katanya bilangnya ini apa? Gula batu katanya. Iya betul ya. Oh ya, iya seperti ini. Seperti kristal yang menggumpal-gumpal seperti ini. Ya, seperti ini. Ini contoh pil ekstasi kalau seperti ini. Kayak ini. Banyak contohnya. Oke, lanjut. Lanjut. Ini faktor penyebabnya. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Ada 3 faktor. Satu, faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor lainnya. Oke, lanjut. Ini faktor individu. Biasanya
faktor individu ingin mencoba-coba. Awalnya ini biasanya ingin mencoba-coba, kepingin tahu biasanya. Kalau dalam kebaikan tidak apa-apa, bagus lah menurutku, tapi kalau hal-hal seperti ini janganlah ya adik-adik ya. Nah, yang kedua ini kepribadian yang lemah. Maksudnya kepribadian ini gimana? Kenapa? Ya, gimana? Kepribadian yang lemah. Maksudnya nggak punya pendirian. Nah, nanti banyak faktor ya kalau kepribadian yang lemah. Oke, yang kedua faktor individu ini biasanya katanya menghilangkan stres atau masalah. Kalau sekarang ini mungkin ya banyak konsumsi rokok, mungkin cuma merokok katanya bisa menghilangkan masalah. Apa betul Pak Ustadz? Betul. Pernah melaksanakan? Ya ini katanya itu tren yang sekarang katanya. Kalau udah teler, udah gaul, itu keliru. Ingin diterima di kelompoknya karena adanya komunitas atau lingkungan yang tadi. Bagi yang ini tidak pede, maksudnya tidak pede ini tidak percaya diri dalam menghadapi kenyataan hidup. Ya. Yang ini kan untuk senang-senang bagi orang yang punya duit, bagi yang mampu. Oke, lanjut. Pak. Nah, ini faktor lingkungan. Kita percepat aja ya, soalnya tadi banyak masih upacara kita, terus karena tadi dalam 8 sudah mulai. Oke, faktor lingkungan nih. Tinggal di daerah peredaran. Kalau di sini mungkin ya apa aja? Mungkin ada yang di daerah dari Pak Ustadz atau santrinya ada yang di daerah Propo. Yang ini, Dada ya. Mungkin adik mungkin dengar dari mana adik? Propo mana? Samatan. Oh, kalau Samatan enggak, maksudnya yang wilayah Proponya itu kan. Mungkin udah dengar kemarin ya. Kita dari petugas kepolisian sudah ya maaf aja ya, sudah mengobrak-abrik daerah. Orang bilang itu Propo itu katanya apa ya? Apa itu kalau di luar negeri itu namanya? Los Angeles apa itu katanya itu? Nah itu katanya, itu daerah basis narkoba. Janganlah. Ya kalau Samatan masih agak ke barat kan, bagus lah, pola pikirnya itu masih bagus. Nah ini sekolah di lingkungan rawan narkoba. Dipengaruhi juga bergaul dengan pemakai, ya. Dorongan dari kelompok sebaya, maksudnya dari lingkungan kelompoknya. Faktor selanjutnya yaitu kurang harmonisnya keluarga, komunikasinya dengan keluarga, antara anak dengan bapak dengan ibu, tuh ya, kurang harmonis. Efeknya nanti ke fisikis si pemakai. Nah ini, oke lanjut. Ini kalau faktor pendukung lainnya, kurang mendapatkan bekal agama yang baik. Nah ini, kurang mendapatkan bekal agama baik itu ya, kalau di sini rata-rata kan Muslim, baik agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha. Sebenarnya nggak ada agama yang perbolehkan untuk pemakaian konsumsi narkoba ini, ya, terutama Islam. Islam malah keras. Ada hadisnya nanti kita buka. Mudahnya mendapatkan obat. Ya, pertama memang gratis, disuruh coba. Yang kedua jadi kurir, jadi pengantar. Ini kurir biasanya pengantar dengan imbalan yang cukup menggiurkan. Biasanya ya kurir. Memang antara pemakai dengan kurir itu untuk sanksi hukumannya lebih besar pengedar. Pengedar belum tentu positif kalau dites urin, tapi kalau pemakai positif. Tapi dalam sanksi hukum lebih besar pengedar, yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu. Kalau nggak ada kurir kan nggak bisa beli, maksudnya pemakai itu, ya. Oke.
Mitos menggunakan narkoba meningkatkan stamina. Itu mitos katanya. Apa? Pemahaman yang keliru kalau mitos itu. Yang pasti narkoba dapat merusak kesehatan dan menimbulkan ketergantungan. Kalau sudah ada ketergantungan, biasanya overdosis. Karena pemakaian sudah berlebihan. Kalau tertolong, ya paling kata orang sini bilang itu sendeng. Kalau kurang waras, ya kalau enggak selamat ya akhirnya ini meninggal dunia alias mati. Ya. Nah, ini faktor lingkungan selanjutnya sering ke tempat dugem. Apa? Tempat dugem itu tempat apa? Hah? Ya, bisa juga. Dugem ini biasanya tempatnya yang tertutup, musiknya keras, agak gelap. Itu, ya. Ya, itu dugem. Atau hiburan malam, hampir sama dengan diskotik. Oke, lanjut, Mas. Ah, ini dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Lanjut. Ini ya, tadi terus. Ini lanjut. Aspek psikis. Ini dampak buruknya ini ya ke tubuh, maksudnya ke fisik pemakai. Ini satu, badan sakit-sakitan. Beda sakit karena cuaca atau karena itu beda dengan sakit karena konsumsi narkoba ini. Ya, yang kedua, mudah tertular penyakit yang sangat berbahaya. Ya, ini. Jadinya contohnya HIV atau AIDS. Oke, seks bebas dengan tidak pasangan, rela jual diri atau melaksanakan prostitusi, menimbulkan ketergantungan overdosis dan mati. Oke, lanjut. Ini aspek fisiknya ya, dampak bagi tubuh. Oke, lanjut ini. Bagi sosial ini, dampak buruk aspek sosialnya. Bagi keluarga ini, hanya hubungan komunikasi keluarga itu biasanya morat-marit. Terus bagi masyarakat biasanya kalau pemakai itu bagi masyarakat apa namanya itu? Ya dibilang sampah masyarakat ya biasanya jadi kata orang sini itu olahan masyarakat yang menyebabkan keridu meloloh. Nah, ini yang ketiga, sering melakukan kriminal. Karena apa? Saraf sudah terganggu. Bagi pemakai juga sering menimbulkan laka lantas karena daya konsentrasinya itu sudah nggak ada kalau pemakai. Kalau ini korupsi dan mencuri. Aspek strategis yaitu merusak moral, patriotisme, jiwa nasional itu patriotisme atau rasa cinta tanah air generasi muda, mengancam ketahanan nasional dan runtuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, lanjut, Mas. Ini perbedaannya bagi yang pemakai narkoba dan tidak. Ini kalau normal, ini tertutup normal kalau normal ini. Ini kalau abnormal yang sudah pakai biasanya banyak bolong-bolongnya. Gigi dan mulut biasanya giginya keropos biasanya pemakainya itu. Ya, keropos biasanya. Beda kalau gigi walaupun itu ya maaf aja jarang pakai sikat gigi, itu pun keroposnya tidak terlalu. Karena kan ada efek juga karena pengaruh kadar keasaman air biasanya pengaruh juga untuk keropos. Tapi kalau untuk pemakai narkoba giginya itu hancur biasanya, keropos cepat biasanya itu. Ini jantung udah, ginjalnya juga sumsum tulang belakang. Bagi mata ini biasanya untuk penglihatannya itu kayaknya sudah nggak normal, tenggorokan. Oke, lanjut. Intinya merusak organ tubuh kalau narkoba itu. Seperti ini. Kalau otak ini, sarafnya. Ini kalau bebas narkoba ini, polos kan bersih. Ini kalau sudah akibat pemakaian ganja kalau seperti ini. Beda kalau putau, kalau sabu lebih parah ini. Kalau sabu dan putau pun lebih parah ini.
hampir ini sudah nggak ada pola pikir yang bagus kalau sudah pemakai seperti ini, sudah bolong-bolong seperti ini. Kalau mungkin masih gajah mungkin ya masih agak-agak gimana gitu, pola pikirnya masih kadang nyambung kadang enggak gitu. Tapi kalau sudah pengguna sabu dan heroin dan foto ya seperti ini sudah kayak maaf aja ya, kayak mayat hidup udah itu. Cuma orangnya aja hidup, pola pikirannya sudah nggak ada itu, kayak nggak punya pikiran, kayak anak kecil. Ya maaf aja, mungkin saya dulu pernah membantu ya familinya teman saya. Ya kebetulan bukan orang sini, dia orang Miteng, Propo. Oh mana Ombun. Ya maaf aja ya, dia sudah orang kaya, sudah melaksanakan haji sudah 3 kali, ya karena itu salah pergaulan. Ya pergaulannya ke Surabaya terus, ya ke tempat-tempat apa tadi, hiburan itu tadi ya mungkin, ya pengaruh itu. Ya cuma orangnya yang besar tapi akalnya kayak anak kecil, malah lebih bagus anak kecil. Diajak ngobrol ke barat, ya ke utara. Ya seperti itu narkoba. Oke, lanjut. Nah ini ancaman hukuman. Oke lanjut, ini nih ya. Nah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 2000 tentang narkotika tadi ya. Memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan 1. Memiliki berarti ini terus pengedar ini ya dihukum penjara paling singkat itu 4 tahun. Siapa yang pernah merasakan hidup di penjara? Belum. Jangan sampai ya, dan jangan pernah ya. Ini minim 4 tahun katanya. Saya kan sering melaksanakan kegiatan patroli ke lapas narkotika dan lapas yang kriminal di sana itu. Katanya yang penghuni lapas narkoba 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Jenuhnya, bosannya itu katanya. Itu 1 hari di lapas. Sedangkan di sini paling singkat ini 4 tahun. Kalau 4 tahun gimana rasanya nanti kan? Ya. Ah ini paling lama 12 tahun. Dan bisa-bisa nanti hukuman mati, hukuman maksimal. Ya. Hukuman mati biasanya untuk pengedar yang kelas besar. Bukan kemarin, udah yang tahun 2022 itu kan di lapas Pamekasan ini melaksanakan eksekusi hukuman mati, tapi dia bukan dari Indonesia, tapi dari kalau tidak salah Afrika, Nigeria dia. Ya dilaksanakan hukuman mati. Oke lanjut. Nah ini bersama ini tentang narkotika sama kan. Oke lanjut, ini sama ini tadi. Oke lanjut. Nah ya. Nah ini bagi pemilik 4 tahun, paling lama 15 tahun, denda 750 juta. Bagi pengedar hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara 20 tahun dan denda 700 juta. Hukuman mati sama, memproduksi pabriknya ini. Kalau ketangkap, ya hukuman mati. Nah, saya pernah ngobrol dengan anggota juga dari Polrestabes Surabaya. Kebetulan dia teman saya. Prinsip pelaksanaan hukuman bagi pengguna narkoba itu, katanya sekarang itu ya dimiskinkan. Baik apa yang tidak tahu hartanya apa, sekarang dimiskinkan pokoknya sekarang. Dihabisin biar tidak bisa beli narkoba, katanya seperti itu. Lanjut. Nah ini untuk rehabilitasi, kalau di Surabaya Dr. Sutomo ada, Rumah Sakit Bayangkara juga menyiapkan bagi pengguna atau pecandu narkoba. Untuk terapi agama biasa
Untuk terapi sosial, panti rehab. Kalau teratai ini di Balongsari. Kalau di Pamekasan ini ada untuk panti rehab. Ini namanya Gana. Untuk kantornya itu Polres yang lama itu ke timur sedikit. Kalau dulu di siapa yang ini yang dari Jalma, tidak ada. Teja, tidak ada ya. Kalau yang dulu itu panti Gana itu untuk rehab pengguna narkoba ini di Teja. Masuk Teja apa Latin gitu. Tapi kayaknya masuk Teja, kalau di alamannya itu Teja. Timur jalan, pinggir jalan. Tapi sekarang untuk kantornya di depan Polres yang lama di Jalan Sudirman, masuk ke timur itu. Belakangnya Jiwasraya kalau dulu. Oke, lanjut. Harapan kami ya untuk memberantas narkoba tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, ya. Ya mudah-mudahan bagi adik-adik semua ini sebagai generasi bangsa tidak terlibat baik pengguna bahkan pengedar narkoba. Ya, jangan sampai adik-adik ya. Adik-adik sebagai generasi penerus, harapan kami ya berhati-hatilah dalam bergaul. Ya. Oke, lanjut. Ini semboyan hidup lebih indah tanpa narkoba. Ya. Coba Bang. Ini yang kita tunggu-tunggu ini, ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Kasih berdua. Absen kemarin. Iya. Ya, saya ini ada pertanyaan bagi yang bisa menjawab, gampang-gampang aja, ya. Bagi yang bisa menjawab ada kenang-kenangan dari kami, ya. Ini cewek dan cowok, ya hasil penilaian saya maksudnya. Mana yang lebih cepat? Pertanyaannya, yang bisa menjawab ngacungkan tangan, ya. Ya, apa? Tolong konsentrasi ya dari pertanyaan. Apa kepanjangan ya narkoba? Oh itu cewek yang itu, amit-amit, yang amit, yang ini duluan. Ya, coba berdiri, adik-adik berdiri sini. Berdiri. Yang enggak, yang depannya. Ya, ayo berdiri, maju. Sini, nanti ada kenang-kenangan dari kami. Oke. Ayo berdiri sini. Oh, mau jawab di situ? Ya, silakan jawab. Kepanjangan narkoba. Narkobanya. Narkoba. Oke, gimana? Coba. Ayo. Narkoba, kepanjangannya. Ayo. Oke. Ya, namanya siapa? Ya, nanti tampil ke depan nanti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang kedua. Diingat-ingat ya. Saya tanya yang gampang-gampang aja. Masa sulit tuh? Kepanjangan gitu aja. Ya. Tolong sebutkan 2 saja dari 3 ya. 2 saja dari 3 faktor penyalahgunaan narkoba. Itu yang belakangnya Bu Ustadzah yang pakai baju putih, hem putih. Itu tadi yang pertama. Ayo coba berdiri.
Ayo. Ayo berdiri. Dah berani? Masa dah berani? Dah berani? Ayo, coba berdiri, coba berdiri, coba berdiri. Dah. Ya, ganti yang cewek aja. Nah, itu, dah terakhir. Berdiri. Coba. Berarti enggak mau rezeki dia berarti. Adik itu. Oke, jawab. Coba agak keras lagi. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. 2 faktor aja dari 3 itu. Oke, dah 2 itu. Oke, betul itu. Lanjut ya. Cuma gitu aja kan. Nah, berarti 2 ya, 2 ya. Ini cowoknya kok nggak ada yang mau jawab ini. Hah? Ayo. Ya. Ini saya kasih 5 pertanyaan nanti. Ah, kan masih 2. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Tinggal 3. Oke. Ini pertanyaan yang ketiga. Coba sebutkan, konsentrasi ya. Coba sebutkan hukuman minimal dan maksimal bagi baik pengguna dan pengedar narkoba. Ayo, kamu berdiri dulu. Ini maaf ya. Saya kemarin waktu pengisian kucing klinik dari Lantas ini juga ini sama Amit, siapa itu namanya? Yang tinggi katanya Pak Kasat tadi. Sama itu. Waktu praktek itu yang jadikan contoh. Ini sama itu kan. Tapi dia bukan ini. Yang ada yang kecil yang takut itu katanya. Ayo jawab. Hukuman minimalnya berapa? Berapa tahun? 4 tahun. Maksimalnya? Hah? Hukuman maksimalnya? Berapa? Coba. Jangan enggak boleh tanya. Jangan kasih tahu. Kalau yang kasih tahu berarti rezekinya kamu tadi diambil ini. Hah? Berapa? 12. Itu. Ayo. Coba. Keliru. Silakan duduk. Berarti bukan rezekinya sampean. Ya. Saya ulangi pertanyaan yang tadi. Ini khusus cowok aja. Cowoknya nggak ada yang jawab ini. Hukuman minimal dan maksimal bagi pengguna dan pengedar narkoba. Oke, ayo. Nggak ada. Ayo, coba yang tadi belakangnya Bu Ustadzah. Coba berdiri. Jawab aja. Minimalnya berapa? Minimalnya? Oke, ayo. Ya, mana? Batal. Untuk yang cewek tunggu dulu ya. Ini khusus yang cowok nggak ada yang jawab sama sekali dari tadi. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya. Hukuman minimal dan maksimal. Kan berarti ada 2 jawaban. Bagi pengguna dan pengedar narkoba. Ayo, untuk cowoknya. Yang bisa, ayo, coba angkat tangan itu cowok. Untuk yang siapa tadi? Yang gemuk. Hah? Ayo, Mas Ehul, coba sini. Ayo, berdiri. Ayo, Mas Ehul, udah berani? Ayo, yang depan ini enggak konsentrasi tadi, enggak lihat. Hah? Ayo. Ada. Ini khusus cowok dulu, cewek nanti setelah ini. Kalau cewek semua nanti kan.
Ayul, Ayul, coba berdiri, ayo coba sini aja, sini kamu, ayo, 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 sini ayo, biar cepat ayo, ayo, cepat cepat cepat. Ya, saya enggak ngasih pertanyaan kalau sama ini, ya, perkenalkan saja, nama, alamat aja, ayo, ayo. Nama saya Maulidus Salihul Basori. Maulidus Salihul Basori. Dipanggil Ihul. Ihul. Alamat. Toronan. Toronan mana? Pamekasan. Ini sudah ada poin. Yang penting minta aja berani. Saya tanya. Kalau bisa menjawab bagus kamu. Nama bapak kelebunnya siapa? Ahmad Syai. Betul. Ya, nanti kamu dapat kenang-kenangan dari saya. Mari, silakan duduk sudah. Ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Berapa ya? Jam berapa? Oke. Karena ini waktunya sudah agak mepet, mungkin nanti perwakilan aja nanti setelah Ustadzah satu, Pak Ustadz satu untuk menerima kenang-kenangan dari kami selain siswa. Ya, yang tadi 2 siswi sama 1 siswa silakan berdiri di sini untuk menerima kenang-kenangan. Ya, cukup sekian aja ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus, oke. Ya, kami mohon waktu ya. Oke. Kami ucapkan terima kasih bagi Ustadz dan Ustadzah atas waktu yang telah diberikan kepada kami, khususnya Satbinmas Polres Makassar. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu kali dalam acara, mungkin tetap dalam mungkin penyuluhan, tapi mungkin beda materi nanti. Kalau sekarang narkoba mungkin nanti bullying atau perundungan atau kenakalan remaja yang lainnya. Oke, kami mohon undur diri ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.